Lo pernah mengatakan bahwa titik nadir Bapak sebagai seorang investor saham adalah pada saat harga saham bumi ya yang Bapak pernah pegang menyentuh 50 perak gocap. Padahal Bapak masukkan mungkin sejak 1000 ya sampai 50 dan jumlahnya banyak waktu itu. Bagaimana Pak Lo itu bisa bertahan dan akhirnya bisa keluar dari situasi seperti ini Pak Lo? Saya membeli saham Bumi Resources sampai turun ke 50 rupiah. Kemudian saya tanya pialang saya, uang saya sisa berapa ya di sana ya? Dia bilang, Pak, tinggal 9 miliar, Pak. Waduh, tinggal 9 miliar. Udah kalau gitu kamu beliin deh saham Bumi 9 miliar berapa? 180 juta ya. 180 juta saham. Udah kamu habisin aja uang saya, bikin nol. Saya bilang gitu. Saya masuk 180 juta saham, 9 miliar aja cuman waktu itu beli. Duitnya habis. Kenapa saya bisa bertahan? Karena Bumi Resources punya cadangan batu bara 3 miliar ton. Itu cadangan yang terbukti. Bapak kaliin aja sekarang harga batu bara $140. Bapak kaliin aja $100. Coba kali, Pak. $100 kali 3 miliar. Itu 300 miliar dolar, Pak, kekayaannya, Pak. Bumi Resources punya batu bara 3 miliar dolar. Terus kalau valuasinya 50 rupiah, jumlah sahamnya sekarang udah right issue terus banyak. Jumlah sahamnya ada 67 miliar sekarang. Dulu kalau sebelum right issue mungkin hanya 20 miliar lembar. Kalau kali 50 rupiah kan cuma 1 triliun. 1 triliun itu kan kira-kira cuma 700 juta dolar. Jadi perusahaan mempunyai batu bara yang nilainya 300 miliar dolar dihargai hanya 700 juta dolar. 300 miliar dolar. Tentu saya bisa bertahan dong, Pak. Masa saya punya perusahaan yang punya batu bara 300 miliar dolar, sedangkan valuasinya di bursa hanya 700 juta. Ya, tentu saya bisa bertahan. Kenapa saya kemudian uang saya itu bisa balik? Karena Tuhan melindungi saya juga, Pak. Ya, saya dilindungi, terjadi mujizat. Ya, terjadi mujizat gini. Bumi Resources itu kan dipilotkan masuk PKPU. Ya. Udah punya harta di situ banyak sekali, dipilotin lagi PKPU. Waduh, pusing juga kan. Itu perjuangan juga, Pak. Ternyata penasehat ya mungkin Bumi Resources menghitung bahwa harga wajar itu 926. Mujizat kan, Pak. Harga di pasar 50, tapi di kreditur harus konversi utangnya di harga 926. Ini kan mujizat, terjadi mujizat itu. Karena dikonversinya 926. Terjadi mujizat kedua, harga batu bara yang 50 dolar bisa naik ke 100 dolar, Pak. Mujizat yang kedua. Jadi saham itu naik ke 500 dan saya keluar dan uang saya balik, Pak. Ya. Jadi saya bisa bertahan karena saya tahu perusahaan yang saya beli itu terlalu murah, dan yang kedua terjadi mujizat. Ya. Mujizat itu harga saham di pasar 50 bisa dikonversi di harga 926, dan harga batu bara dari 50 dolar naik ke 100 dolar dan saya selamat, Pak Lukas. Ya, itu mungkin floating loss yang terbesar ya Pak Le, selama Pak Le pengalaman sebagai investor saham ya Pak. Oh iya, kira-kira floating loss yang sangat besar ya. Tapi saya lihat Pak Le waktu itu kalau saya undang ke Prasetya mengajar, itu kayaknya nggak ada perubahan Pak. Bapak happy-happy aja gitu ya. Kalau orang lain mungkin udah nggak bisa tidur itu Pak, mesti minum obat tidur ya.
Bapak enjoy life aja, itu yang saya ingin tahu itu, Pak. Sebenarnya Pak Lo itu pura-pura tenang atau memang memang tenang gitu? Ada seorang ya, saya lupa namanya ya, dia mengatakan demikian. Mungkin Pak Cipta tahu ya. Saya lupa lagi namanya. Dia pernah mengatakan satu kata demikian. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Tapi kalau Anda kehilangan kesehatan Anda kehilangan sebagian dari sesuatu. Kalau Anda kehilangan akhlak saudara, maka saudara kehilangan segalanya. Mungkin Pak Cipta tahu ya. Saya lupa. Jadi itu menguatkan saya, Pak. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Oh, saya kalau tidak bisa stres, tapi karena dengar kata-kata itu, saya tidak kehilangan apa-apa. Gitu. Dan yang kedua, saya tidak punya hutang. Jadi itu sebagian besar harta saya bisa hilang, tapi saya masih ada sisa. Sisa uang saya ini masih banyak. Jadi saya pikir, saya nggak kehilangan apa-apa, saya juga masih ada sisa banyak, masih lebih kaya dari kebanyakan orang, ya saya tetap happy aja gitu Pak. Jadi saya nggak stres, datang Bapak undang, saya tetap masih ngajar meskipun ada beban yang sangat berat pada waktu itu. Jadi kata-kata itu yang menguat saya. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Ya. Gitu Pak. Jadi yang penting jangan kehilangan akhlak ya Pak ya. Kalau kita kehilangan akhlak, katanya kita kehilangan segalanya. Oke. Nah di titik itu berapa besar keyakinan Pak Lu bahwa Pak Lu bisa mendapatkan kembali uang Pak Lu yang diinvestasikan di saham bumi itu Pak Lu? Oh tentu kan saya yakin karena kan harga saham itu kan pernah naik ke 8.750 ya. Kedua memang saya membaca laporan keuangan annual reportnya, dia punya cadangan batu bara pada waktu itu kan ada 3 miliar ton. Dan itu bukan bohong. Karena yang melakukan survei itu namanya GORC kalau tidak salah ya. GORC itu Joint or Reserve Committee ya kalau nggak salah. Jadi itu semua tambang-tambang batu bara dihitungnya oleh GORC. Jadi itu lembaga yang paling kredibel dan tidak meleset hitungannya Pak. Jadi saya kira-kira demikian, masih yakin Pak ya, masih bisa bertahan. Oke, dan ternyata itu terbukti ya Pak Lo ya. Pak Lo akhirnya bisa keluar pada saat bumi kembali ke harga 500 ya Pak Lo.